Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan pada kita semua nikmat sehat serta kesempatan untuk melakukan aktivitas harian dan kegiatan lainnya, salah satunya kegiatan MPLS UPT SMP Negeri 18 Gresik. Yang berbahagia dan yang saya sayangi, siswa-siswi baru UPT SMP Negeri 18 Gresik tahun pelajaran 2021-2022. Kami ucapkan selamat bergabung dan selamat belajar. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Mukarramah, pengajar IPA dan sekaligus Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum. Salah satu program kurikulum adalah mengatur kegiatan belajar mengajar. Ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan, yaitu visi dan misi sekolah. Visi UPT SMP Negeri 18 Gresik adalah terwujudnya generasi yang berakhlak mulia, santun, cerdas, dan peduli dalam pencegahan kerusakan, pencemaran, dan pelestarian fungsi lingkungan. Misi UPT SMP Negeri 18 Gresik pertama yaitu menciptakan sekolah sebagai lingkungan pendidikan yang peduli dan berbudaya lingkungan. Yang kedua, inovatif dalam proses pembelajaran, berwawasan iptek, berwawasan imtak, berbudaya santun, dan berkarakter. Yang ketiga, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab seluruh sivitas sekolah. Yang keempat, meningkatkan potensi dan prestasi peserta didik dalam bidang akademis, non-akademis, dan peduli dalam pencegahan kerusakan, pencegahan pencemaran, dan pelestarian fungsi lingkungan. Yang kelima, meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan. Yang keenam, meningkatkan prestasi peserta didik melalui strategi pembelajaran berbasis kontekstual. Yang ketujuh, meningkatkan kondisi yang harmonis antara sekolah dan masyarakat guna meningkatkan mutu dan fasilitas sekolah. Yang kedelapan, mewujudkan lulusan yang cerdas, terampil, berkarakter, yang dijiwai nilai budaya, kewirausahaan, serta gemar melakukan upaya pelestarian lingkungan, serta gemar melakukan pencegahan pencemaran dan pencegahan kerusakan lingkungan dengan dilandasi jiwa religius, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong. Hal lainnya yang Ibu sampaikan adalah tentang tenaga pendidik dan siswa UPT SMP Negeri 18 Gresik. Tenaga pendidik atau guru per tahun pelajaran 2021-2022 sebanyak 47 guru dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Dan siswa baru tahun pelajaran 2021-2022 berjumlah kurang lebih 320 siswa yang terbagi dalam 10 kelas. Jadi total siswa UPT SMP Negeri 18 Gresik secara keseluruhan kurang lebih 960 siswa yang terbagi dalam 30 kelas. Selanjutnya, pengenalan mata pelajaran di UPT SMP Negeri 18 Gresik. Kalian akan mempelajari 11 mata pelajaran. Di antaranya 10 mata pelajaran muatan nasional dan 1 pelajaran muatan lokal. Mata pelajaran muatan nasional yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang masing-masing dibelajarkan 3 jam pelajaran per minggu. Bahasa Indonesia diajarkan 6 jam pelajaran per minggu. Kemudian mata pelajaran matematika dan IPA masing-masing dibelajarkan 5 jam pelajaran per minggu. Bahasa Inggris IPS diajarkan 4 jam pelajaran per minggu. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK diajarkan 2 jam pelajaran per minggu dan muatan lokal bahasa daerah diajarkan 2 jam per minggu. Namun pada masa pandemi ini alokasi waktu belajar pada masing-masing mata pelajaran dikurangi sehingga siswa belajar 2 mata pelajaran per hari dengan alokasi waktu maksimal 3 jam pelajaran per hari. Total jam pelajaran per minggu adalah 16 jam pelajaran. Pembelajaran dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama dimulai pukul 7.30 sampai dengan 9.30 dan sesi kedua dimulai 9.30 sampai dengan 10.30. Untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran siswa, maka dilakukan penilaian baik oleh guru mata pelajaran maupun oleh sekolah. Dan ditetapkan juga ketuntasan belajar minimal yaitu untuk semua mata pelajaran sebesar 75.
Untuk penilaian harian dilaksanakan oleh guru mata pelajaran setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih. Penilaian harian berupa tes berbentuk tes tulis atau tes lisan atau menyesuaikan kompetensi yang akan diukur. Hasil dari penilaian harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan penilaian harian berikutnya. Yang kedua adalah penilaian tengah semester. Penilaian tengah semester dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama seluruh mata pelajaran setelah 8 sampai dengan 10 minggu efektif kegiatan pembelajaran. Cakupan penilaian tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar pada periode tersebut. Yang ketiga, penilaian akhir semester, di mana penilaian akhir semester dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran di akhir semester. Cakupan penilaian akhir semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar pada semester tersebut. Yang keempat adalah penilaian akhir tahun. Penilaian akhir tahun dilaksanakan juga oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran di akhir semester ke-6. Cakupan penilaian akhir tahun meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar pada semester tersebut. Hasil penilaian akhir tahun diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya seminggu setelah pelaksanaan. Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar minimal harus mengikuti kegiatan remedial. Peserta didik harus dan hanya mengikuti remedial pada indikator yang belum mencapai ketuntasan belajar minimal. Berikutnya adalah penjelasan tentang ketentuan kenaikan dan kelulusan. Peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memiliki kehadiran minimal 90%, menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada semester 1 dan 2 di kelas yang diikuti, memiliki nilai di bawah KBM tidak lebih dari 3 mata pelajaran untuk kurikulum 2013, berdasarkan rata-rata nilai semester ganjil dan genap, memiliki nilai baik untuk aspek kepribadian, kelakuan, dan kerajinan pada 2 semester di kelas yang diikuti. Peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila pertama, memiliki kehadiran di bawah 90%, yang kedua, tidak menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada semester 1 dan 2 di kelas yang diikuti, yang ketiga, memiliki nilai di bawah ketuntasan belajar minimal lebih dari 3 mata pelajaran, dan yang keempat, aspek kepribadian, kelakuan, dan kerajinan pada 2 semester di kelas yang diikuti tidak bernilai baik. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah pertama yaitu menyelesaikan seluruh program pembelajaran, yang kedua memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, dan yang ketiga lulus ujian sekolah. Berikutnya saya akan jelaskan tentang teknis pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau belajar dari rumah atau BDR. Pertama, kelas online yang digunakan adalah aplikasi Google Classroom, WhatsApp, YouTube, atau aplikasi lainnya sesuai dengan guru mata pelajaran. Yang kedua, siswa mempersiapkan akun email dengan menggunakan nama masing-masing siswa. Tidak diperbolehkan menggunakan nama lain atau nama samaran selain nama asli siswa. Yang ketiga, kelas online dimulai pukul 7.30 sampai dengan 10.30. Yang keempat, siswa harus menggunakan seragam selama pembelajaran jarak jauh. Yang kelima, siswa harus sudah mempersiapkan diri dan memastikan jaringan internet berjalan dengan baik 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Yang keenam, jika siswa sakit atau ada keperluan darurat harus minta izin kepada wali kelas. Dan yang ketujuh, selama durasi jadwal pembelajaran online, siswa harus berada di rumah atau dalam satu ruangan. Yang kedelapan, selama pembelajaran berlangsung, siswa dilarang bermain game atau membuka aplikasi lain kecuali aplikasi pembelajaran yang ditentukan. Yang kesembilan, siswa dilarang menggunakan kata-kata kotor dalam percakapan di Google Classroom, grup WhatsApp, dan media sosial lain yang digunakan dalam pembelajaran. Yang ke-10, siswa diharapkan merespon apabila diminta sebagai bentuk keaktifan. Yang ke-11, siswa mengumpulkan tugas-tugas yang diminta sesuai dengan yang telah ditentukan. Yang ke-12, jika terdapat kesulitan dalam hal pemahaman materi, siswa bisa langsung berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru yang mengajar mata pelajaran yang bersangkutan
di luar jadwal pelajaran. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi